Menuju 2 dekade jejak petualang, sekarang saya berada di Danau Segelam bersama Koat Kopassus akan mengeksplor alam yang ada di hutan Kalimantan. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Memiliki luas hampir mencapai 25% dari kawasan hutan di Kalimantan Barat, kawasan hutan lahan basah merupakan medan petualangan yang menantang. Airnya udah masuk, udah loncat ke sini. Ini kayak udah bocor deh. Bocor. Daratannya. Tuh kan udah masuk, Jadi kalau kita lama-lama di atas sampan, dia perlahan akan semakin tenggelam. Beruntung, lokasi bocornya sampan tidak terlalu jauh dari daratan. Namun bukan berarti tantangan yang kami hadapi berhenti. Cuaca yang tiba-tiba berubah membuat kami harus segera membuat tempat berteduh di dalam hutan yang benar-benar asing ini. Sekarang saya akan mencari tanah yang lapang supaya lebih mudah untuk membangun bivak. Nah ini kita kayaknya udah nemu tempat yang pas buat kita diriin bivak karena model tanahnya cukup datar, tapi banyak ranting-ranting yang harus kita pangkas-pangkas dulu. Kita harus bersihin di sini deh kayaknya. Ya. Barangnya bisa diturunin aja dulu yuk. Cuacanya berubah-ubah, sekarang sudah mulai terik dan kelembabannya cukup tinggi, jadi kita harus pandai untuk menjaga stamina. Ini kita harus tebang pohon yang ini ya. Jadi lokasi bivak kita sudah pasti aman karena tertutup. Tadi udah ditutupin pakai pohon yang ada di sana. Terus kita tinggal mendirikan bivak di sini. Perlu kerjasama tim supaya bivak bisa cepat berdiri menjadi tempat kami bernaung. Jadi ini harus diikat kuat karena untuk menyangga tenda kita. Shelter bivak yang kami dirikan ini memang bersifat sederhana. Utamanya sebagai tempat berteduh dan berlindung dari perubahan cuaca yang bisa berubah sewaktu-waktu. Rasa ya perut kosong nih. Habis hujan-hujanan juga. Iya benar. Iya benar. Ada baju basah. Betul. Persediaan masih ada, Del? Masih aman. Di mana? Bekal ransum yang dibawa Safira dan Adelia benar-benar praktis. Del. Tidak perlu memasak atau memanaskan menggunakan api. Nah ini nih udah datang. Cukup dengan menuangkan air secukupnya ke kantong plastik yang sudah terdapat pemanas di dalamnya. Wah, beruntung sekali nih. Teman-teman Koat Kopassus masih menyimpan ransum untuk persediaan makanan kita sekarang. Begitu, ini penyajiannya juga tidak membutuhkan waktu yang lama. Ini memang seperti masak air. Ada asap yang keluar, terus tadi sempat kecipratan airnya panas banget. Iya panas. Uapnya aja panas ya. Iya, iya betul. Ada lauknya. Ah dia ada daging. Tahu gitu aku ambil ini. Ini ada dagingnya juga, Feb. Mana? Dibuka. Nah. Nah itu dia. Wah, nih. Wah, baunya mantap banget. Enak ya? Perut tambah keroncongan nih, Feb. Iya nih. Di luar ekspektasi ya. Ada nasi, ada dagingnya juga dan aromanya nggak kalah sama masakan-masakan yang kita biasanya masak. Luar biasa.
Bekal pun sudah siap untuk kami santap hanya dalam waktu kurang dari 1/4 jam. Gede-gede. Udah kenyang? Kenyang ya? Kenyang. Tapi ini baju masih basah, jadi kayaknya habis ini kita harus ganti baju dulu. Dan hari sudah mulai sore, nggak mungkin kalau kita mau membenahi sampan sekarang. Jadi kita harus bermalam di sini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Antisipasi kami terhadap cuaca benar-benar terbukti. Setelah sempat cerah, tiba-tiba hujan lebat kembali mengguyur lokasi petualangan kami. Hujan bukan menjadi sebuah penghalang bagi petualangan kali ini. Justru menjadi berkat tersendiri karena kami bisa memanfaatkan air hujan. Karena di sini cuacanya emang benar-benar nggak menentu. Tadi hujan terus reda, sekarang hujan lagi. Untungnya kita udah buat bivak. Sekarang ini pas banget kita harus nampung air biar bisa untuk minum nantinya. Satu, dua, tiga. Jadi air yang kita tampung kita pindahin ke tempat persediaan kita supaya kita tidak bisa memanfaatkan air yang ada di sini. Di sini tuh jenis airnya adalah air gambut. Dia tuh memiliki kadar keasaman yang lebih tinggi. Beruntung kondisi cuaca semalam tidak hujan sehingga kami bisa menjaga waktu istirahat. Jadi memang hari ini kegiatan kita harus benerin sampan, makanya kita harus cari kulit kayu dulu ya. Iya deh. Sambil kita siap-siap dulu ya, Feb. Oke, kalau gitu. Sebelum mulai aktivitas, saya bersama teman-teman Koat dari Kopassus akan merebus air hasil tampungan air hujan. Meskipun hanya sekadar air putih hangat, namun setidaknya bisa untuk membasahi tenggorokan dan menghangatkan badan. Kita akan masuk ke tengah hutan, mencari bahan untuk menambal sampan kita yang bocor kemarin. Nah, apinya ini emang sengaja kita biarin nyala supaya masih keluar asapnya. Biar nanti waktu kita lagi cari bahan, kita punya patokan dan nggak tersesat di mana bivak kita berada. Saat keluar masuk hutan seperti sekarang, pemetaan dan orientasi medan wajib kita pahami. Karena jika asal memilih jalan, bisa-bisa kami bertiga tersesat lebih jauh lagi. Semoga saja bisa segera menemukan bahan alam yang bisa digunakan untuk menambal sampan kami. Aktivitas kita hari ini mau mencari kulit kayu untuk nambal sampan kita yang kemarin bocor. Mana ya? Kayaknya kita harus mencari batang pohon yang sudah kering supaya lebih mudah untuk mencari kulitnya. Nah itu tuh, pas banget. Walaupun memang kulit batang pohon ini sudah kering, tapi kalau saya pegang ini, dia masih kuat untuk menambal sampan. Tuh. Kalau gitu aku cari ini dulu ya, akar. Akar. Buat kita tali. Oh iya betul. Benar, Saf. Berarti Oke. kamu cari akarnya dulu ya. Aku cari ke sana dulu ya. Siap. Di sana deh. Kita kumpulin kulit kayunya. Aduh, kelipan lagi. Aduh. Kelipan dong. Ada. Oh iya, ada. Bentar. Aduh, banyak banget ini kecil-kecil. Aduh. Nah, tali akar yang kita cari itu idealnya seperti ini. Dia masih muda, sehingga nanti kalau kita gunakan dia masih kuat. Cenderung lembab agar dia elastis. Banyak kondisi yang tidak terprediksi ketika kita berada di alam liar. Itu sebabnya
kewaspadaan harus terus dijaga. Ada ular, cepet sini. Keberadaan seekor ular sanca ripong atau dipong di sekitar tempat Safira mencari tali akar benar-benar mengejutkan kami. Sanca dipong memang terkenal dengan tubuhnya yang pendek. Secara habituasi, ular bersisi kemerahan ini menyukai tempat yang lembab. Tersebar di Pulau Kalimantan, Sumatera, dan Jawa, keberadaan ular ini di alam menjadi pertanda bahwa keseimbangan ekosistem di sini masih sangat terjaga. Wah, ini bisa jadi bekal survival kita nih, Feb. Ini saya untuk pertama kalinya nangkap ular untuk disantap ya. Beneran ini? Iya. Sebagai salah satu predator di alam, ular juga memiliki cara bertahan yang unik saat merasa terancam. Wah. Barusan dia pipis ya? Iya. Karena dia Karena- merasa terancam. Ularnya sudah mulai terasa terancam, jadi dia pipis. Pesing juga ya. Dan ini jenis ular piton ripong. Ular dipong ini memang habitatnya di tempat yang lembab, makanya nggak heran kita bisa menemukan di pinggiran sungai seperti ini. Seiring dengan perbekalan kami yang sudah habis, serta kondisi yang masih belum bisa terprediksi kapan kami bertiga bisa keluar dari hutan, ular dipong ini bisa menjadi solusi sementara sebagai sumber tenaga kami hari ini. Lumayan banget kita dapat ular hari ini karena ransum kita sudah mulai menipis. Langsung aja kita eksekusi. Oke. Sepertinya untuk urusan ular dipong harus saya serahkan ke Adelia dan Safira. Biasanya kita tuh ngambil jarak 1 jengkal nih, Feb, dari kepala. Biar ada pegangannya. Del, ini karena udah tinggal dikit lagi, mending kita sambil bawa ke tepi sungai biar sekalian dicuci. Oke, yuk. Setelah bagian perut bersih, daging ular tinggal dicuci menggunakan air sungai saja. Api sudah menyala. Potongan daging ular yang sudah dijapit pun siap dipanggang di atasnya. Ularnya akan diolah, tapi hanya dibakar saja nih. Untuk membakar daging ular yang cukup tebal, tidak perlu takut gosong. Udah gosong gini kayaknya. Dari aromanya Menggoda ya. Kita angkat aja yuk. Oke, Ini boleh. satu lagi. Mantap. Waktu yang kami bertiga nantikan akhirnya datang juga. Kalau dipegang nih memang kayaknya dagingnya alot ya. Iya, tapi hampir kayak ayam ya jadinya. Serius cobain. Iya, coba dulu ya. Iya bener. Iya kan, kayak ayam. Rasanya mirip sekali dengan ayam, tapi memang teksturnya itu lebih kenyal. Lebih kenyal dan nggak ada amis sama sekali. Serat hewani itu, kalau diserap sama tubuh itu, dia bisa ganjal perut itu lebih lama tau, Feb. Oh gitu ya? Iya. Jadi cocok banget kalau misalkan buat anak-anak yang lagi survival gini kayak kita nih di hutan. Jadi nggak gampang cepet lapar gitu. Meskipun bagi saya ini menjadi pengalaman pertama, makan daging ular tidaklah semengerikan yang saya bayangkan sebelumnya. Bahkan, jika dibandingkan dengan daging biawak, tekstur daging ular justru lebih lembut dan tidak beraroma amis seperti daging biawak. Ini mah nanggung di potek-potek nih. Makanya. Kelihatan dia lapar banget kayaknya sih Adel. Mari kita coba caranya Adel ya. Iya. Secara konservasi, ular dipong ini belum masuk daftar satwa dilindungi. Meskipun bisa dikonsumsi dan bisa meningkatkan stamina, namun daging ular juga mengandung beberapa bakteri.
Jadi cara memasaknya harus benar-benar sampai matang. Itulah sebabnya mengolah daging ular menjadi cara terakhir yang bisa kita lakukan saat survival di alam liar. Jadi bara api ini kita harus pastikan dia padam karena tanah ini merupakan tanah gambut. Jadi kita mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan petualangan saya menuju 2 dekade jejak petualang bersama Adel dan juga Safira masih berlanjut. Ikuti jejak saya, jejak petualang!